Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan memelihara kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan sukacita. Bapa, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, menuntun jalan kami, bahkan menegur kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu hanya karena anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, John Piper mengatakan, jadi kasih karunia tidak hanya diterima dengan iman, tetapi bertujuan pada iman. Tuhan memberikan kasih karunia agar kita menjadi alatnya dalam mewujudkan ketaatan iman. Inilah yang disebut efek kasih karunia. Saudara, harus diakui, seiring perjalanan kehidupan, kita bisa saja kurang menyadari bahwa kita adalah pribadi yang paling beruntung karena mendapat anugerah keselamatan yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Saudara, anugerah yang kita dapatkan, walau sebenarnya tidak layak kita terima, telah dikaruniakan Tuhan bagi kita. Tanpa anugerah tersebut, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa melepaskan kita dari api neraka kekal. Saudara, inilah yang patut kita syukuri. Seperti kata Rasul Paulus, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 10a. Saudara, apakah Anda merasa kehidupan rohani yang begitu-begitu saja? Lantas membuat Anda tidak merasa bergairah di dalam melakukan kehendak Tuhan dan mengejar kekudusannya. Saudara, marilah kita melihat anugerah besar yang telah kita terima melalui pengorbanan hidup Yesus bagi kita sekalian. Saudara, mengutip ucapan Kyle Idleman mengatakan, bukan hanya keagungan kasih karunia yang kita terima, tetapi keagungan kasih karunia yang perlu kita berikan. Sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena mendapat anugerahnya. Karenanya keuntungan tersebut akan membawa kita untuk hidup secara khusus bagi Tuhan yang tentunya akan menghasilkan hidup sejati di dalam Kristus. Roma 6 ayat 22. Saudara, hiduplah di dalam kasih karunia agar kita senantiasa bergairah di dalam Tuhan, mengejar kebenaran dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dan tunjukkanlah kasih karunia yang telah kita terima dengan memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada orang yang paling melukai kita. Sehingga kasih karunia itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Menyadari kami betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat Gereja Pokemon Pratama dalam berbagai aktivitas hari ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.